Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan proyek akhir dari kami yaitu Big Data Water Quality. Saya sendiri Muhammad Abdullah Jaya dengan absen 13. Saya Raka Yuda Caksono dengan absen 21. Sebelum memasuki pada penjelasan kode, kami akan mempresentasikan dari pendahuluan, yaitu pada latar belakang proyek ini, yaitu akses terhadap air minum yang aman merupakan pilar kesehatan publik. Namun proses pemantauannya secara digital seringkali tidak efisien untuk mendeteksi kontaminasi secara cepat dalam skala besar. Kemunculan Big Data ini dari sensor pemantauan modern membuka peluang untuk mengatasi masalah ini melalui analisis data yang canggih. Oleh karena itu, proyek ini berfokus pada penggunaan iPad Spark untuk mengolah data masif ini dan mengembangkan model analitik yang mampu menilai kelayakan air minum secara otomatis. Selanjutnya pertanyaan bisnisnya itu yang pertama adalah apakah terdapat korelasi yang signifikan antara parameter-parameter kimia tertentu? Bagaimana perbandingan profil kimia antara sampel air yang nantinya diklasifikasikan sebagai aman dan tidak aman? Lalu, dapatkah sebuah model prediktif dibangun untuk mengklasifikasikan secara akurat apakah sebuah sampel air aman atau tidak aman untuk dikonsumsi berdasarkan parameter kimianya? Lalu penjelasan dataset. Dataset ini dari sumber yaitu Kaggle dengan nama dataset yaitu Water Quality. Dataset ini digunakan dalam proyek Water Quality yang bersumber dari platform Kaggle. Lalu struktur dan format dataset ini menggunakan struktur format long atau titik data. Artinya setiap baris data tidak mewakili satu sampel air yang utuh, melainkan mewakili satu hasil pengukuran dari parameter spesifik pada waktu dan lokasi tertentu. Nah, lalu fitur-fitur atau kolom dalam datanya itu yang pertama adalah sampel ID atau identifier unik untuk setiap sampel. Lalu collect date time yaitu tanggal pengambilan sampel. Setelah itu parameter, nama parameter yang diukur itu seperti arsenik, pH, nitrat, dan lead. Lalu value, nilai numerik dari hasil pengukuran parameter tersebut. Setelah itu units, satuan dari pengukuran, yaitu seperti miligram per liter. Lalu variable target atau target variable yaitu untuk mode memprediksi yaitu is_safe dengan nilai 1 untuk aman dan 0 untuk tidak aman. Lalu selanjutnya pada pemrosesan dan eksplorasi data. Nah, yang pertama kita yang lakukan adalah install Spark dan mengaktifkan Spark Session. Di sini kita pip install pspark yaitu menginstal library Spark. Setelah itu di sini kita mengimpor Spark yang tadi udah disimpan, lalu kita mengimport Spark Session dari library tersebut. Setelah itu kita mengeksplorasi data, yaitu di sini kita menggunakan Google Colab yaitu dengan mengimpor dari Drive. Setelah itu kita ke tahap selanjutnya itu eksplorasi data. Kita mengimpor library yang dibutuhkan seperti Spark dan beberapa library dari Spark tersebut. Lalu kita mengambil data dari Google Drive, yaitu water quality yang sudah diambil dari Kaggle tadi. Setelah itu kita membaca dataset di sini dengan interskema sama dengan true akan mencoba nebak tipe data secara otomatis. Lalu header true itu menggunakan baris pertama sebagai nama kolom. Setelah itu akan menampilkan skema nama kolom atau tipe data dari data yang sudah diambil. Lalu selanjutnya itu menghitung jumlah baris data pada bagian DF mentah, yaitu dia menghitung. Lalu menghitung jumlah kolom juga. Setelah menghitung jumlah kolom, kita menampilkan sampel data untuk melihat isinya. Itu dengan data frame mentah, lalu kita diperlihatkan dengan data tersebut. Nah, di sini datanya sudah terlihat dari bagian yang sudah kita inisialisasi tadi. Lalu selanjutnya bagian
ini kita memeriksa nilai kosong atau missing value, dan kita hitung jumlah nilai 0 atau NaN untuk setiap kolomnya. Nah, di sini membuat ekspresi untuk menghitung nol di setiap kolomnya. Setelah itu, menampilkan hasil perhitungannya dari missing value. Nah, di sini setelah dihitung, maka hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya pemisahan nilai kosong atau 0. Nah, di sini kita harus memastikan kolom value bertipe numerik atau float. Nah, kolom ini bisa terbaca sebagai string jika ada karakter non-numerik. Terus kita menghitung statistik deskriptif hanya untuk kolom value. Nah, ini lebih efisien daripada menjalankan describe pada semua kolomnya. Setelah itu, kita memperlihatkan hasilnya. Hasilnya adalah ini. Selanjutnya, itu statistik deskriptif untuk kolom value. Nah, kita di sini melihat parameter apa saja yang akan diukur dalam dataset ini. Dalam ini kita menghitung jumlah pengukuran untuk setiap jenis parameter, seperti parameter distribution, df mentah, group by, dalam database. Nah, setelah itu kita menghitung jumlah penggunaan setiap satuannya. Nah, setelah itu bisa diperlihatkan bahwa ini adalah hasilnya. Nah, setelah itu kita mengeksplorasi jenis parameter yang diukur. Parameter ini menunjukkan dataset ini sangat relevan karena berisi semua indikator kunci kualitas air seperti pH, suhu, serta kontaminan kimia. Nah, selanjutnya juga eksplorasi jenis unit satuan yang digunakan. Ini menunjukkan satuan yang digunakan dalam mg per liter, deksi, dan lain-lain. Sudah sesuai dengan jenis pengukurannya. Selanjutnya untuk data cleansing akan dilanjutkan oleh Raka Yuda. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah tahap pembersihan data atau data cleansing. Yang pertama yaitu kita akan melakukan pembersihan data, kita mempersiapkan hitung jumlah data awal. Di sini jumlah data awal yaitu sekitar 1.259.444. Kemudian di sini kami melakukan penghapusan kolom yang tidak diperlukan. Setelah melakukan analisis pada EDA, ini terdapat beberapa kolom yang nantinya tidak digunakan untuk proses machine learning, di mana beberapa kolom tersebut yaitu ada graph ID, profile ID, sample number, quality ID, lab qualifier, dan lain sebagainya. Kemudian data yang kolom-kolom yang telah dihapus akan disimpan di df clean. Nah, sehingga total kolom yang dihapus yaitu ada sekitar 14 kolom yang dihapus, sehingga total kolom yang tersisa sekarang yaitu ada 11. Selanjutnya adalah menghapus baris dengan nilai 0 atau tidak valid pada kolom inti. Kita akan menghapus beberapa baris dengan syarat, yaitu ketika di kolom value nilainya kosong, kita akan menghapusnya karena nilai pengukurannya tidak diketahui. Kemudian di kolom unit, jika nilainya kosong, kita juga akan menghapusnya. Kemudian di kolom value juga, jika nilai dari kolom value tersebut adalah negatif, maka kami akan menghapusnya karena itu akan mengganggu nantinya pada proses pembuatan machine learning-nya. Kemudian adalah penetapan standarisasi nilai 0 pada kolom parameter. Nah, pada kolom ini kami menstandarisasi bahwa kami menghapus kata field yang ada di kolom parameter, sehingga nantinya akan memudahkan model untuk mengenalinya. Selanjutnya adalah menangani outlier. Seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya pada EDA, terdapat outlier yang sangat besar, yaitu sebesar 1 juta, yang menurut kami ini sangatlah tidak masuk akal. Oleh karena itu, kami akan menangani outlier di sini. Jika datanya lebih dari 1 juta, maka outlier data tersebut akan dibuang, atau baris tersebut akan dihapus. Kemudian adalah hasil pemeriksaan akhirnya. Pada hasil pemeriksaan akhir, didapat bahwa jumlah awal, baris awal adalah sekitar 1.559.444, dan jumlah baris setelah dibersihkan yaitu sekitar 1.149. Total baris yang dihapus yaitu ada 109.000, kurang lebih segitu, atau 8,7% dari
total seluruh data. Kami masih mempertahankan sekitar 91% data dari data aslinya. Kami juga tidak menghapus semua baris yang memiliki nol untuk menjaga sebagian, karena sebagian besar dari data tersebut masihlah berharga. Kemudian adalah perubahan skema, di mana yang awalnya terdapat 25 kolom, kemudian sekarang menjadi 11 kolom ini saja. Yang kemudian ada peningkatan kualitas data analitik deskriptif, yaitu pada kolom min sebelumnya yang tes sebelumnya min negatif 1,6 menjadi 0,6 menjadi 0,0, nilai anomali negatif setelah sebelumnya dihapus. Kemudian pada nilai maksimum yang sebelumnya 1 juta pada outliernya sekarang menjadi hanya 140.000. Kemudian pada standar depresiasi yang tadinya di angka 6 ribuan sekarang sudah turun menjadi sekitar 1030 saja. Untuk minyak dari 153 turun menjadi 109. Nah, berikut adalah contoh data setelah nilai nolnya dihapus. Nah, pada kolom method tidak kami hapus karena kemungkinan masih bisa berguna nantinya. Kemudian adalah transformasi dan enhancement. Nah, pertama adalah mentransformasi, kami menggunakan beberapa library function, yaitu yang F, function F, kemudian juga library dari Spark lainnya. Yang pertama adalah transformasi data dari format long ke wide. Sebelumnya kami menggunakan format long, kemudian kami akan mengubah data kami menjadi format wide. Setelah dilakukan format wide, didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, transformasi format long ke wide bertujuan untuk mengambil kolom parameter yang di dalam kolom tersebut terdapat banyak nilai, seperti contohnya di sini ada amonia, seropil, E. coli, dan lain sebagainya yang nantinya digunakan untuk proses machine learning. Kemudian adalah enhancement, membuat variabel target yaitu isSafe. Kami di sini menggunakan standarisasi dari Kemenkes RI, di mana kami menggunakan aturan-aturan ketika pH tidak aman akan menggunakan aturan, yaitu beberapa senyawa kimia, yaitu ada pH, nitrat, turbidity atau kekeruhan, dan E. coli serta coliform. Kemudian dapatlah hasil bahwa air yang memiliki format aman atau air yang aman, yaitu ada sekitar 128.406, sedangkan air yang tidak aman atau air yang terindikasi tidak aman yaitu sekitar 25.000. Dan adalah rekayasa fitur atau collect data time. Nah, pada proses ini melakukan rekayasa fitur engineering dengan membongkar informasi waktu dari kolom data time ke beberapa fitur baru yang lebih bermakna untuk model machine learning, seperti ekstraksi fitur dasar, konversi tipe data, pengayaan kontekstual, dan untuk tujuannya yaitu untuk memberikan sinyal temporal atau tren jangka panjang pola musiman kepada model nantinya. Selanjutnya adalah finalisasi menangani fiturnya. Pada finalisasi menangani nilai nol, ini kode ini bertugas mempersiapkan data krusial, memastikan dataset benar-benar siap untuk dimasukkan ke model machine learning. Mengisi nilai nol, pertama, ia secara cerdas mengisi semua nilai nol pada kolom yang tersisa atau kolom-kolom yang masih memiliki nilai nol dengan nilai rata-rata pada kolom tersebut. Kemudian mengubah fitur kategorikal. Mengambil fitur kategorikal musim yang berisi musim hujan atau musim kemarau dan mengubahnya menjadi format vektor numerik. Vektor numerik selanjutnya yaitu memilih fitur final atau feature selection, yaitu merakit semua kolom yang relevan, yaitu fitur numerik yang sudah bersih, fitur turunan tunggal, fitur musim yang sudah di-encode,
ke dalam satu data frame final yang dinamakan DF model ready, yang rapi dan siap untuk dipakai untuk pemodelan. Kemudian untuk verifikasi akhirnya, verifikasi akhirnya didapat bahwa data telah sempurna, data telah terlihat valid untuk dilakukan proses selanjutnya, yaitu untuk proses machine learning. Kemudian distribusi kelas, di sini kita juga melihat adanya distribusi kelas yang tidak seimbang, di mana untuk sampel aman sebesar 128.000 dan sampel yang tidak aman sebesar 25.000. Selanjutnya adalah analisis pemodelan yang wajib menggunakan PySpark. Pertama, sini ada mengimpor library yang diperlukan untuk pemodelan dan analisis. Nah, pada langkah awalnya kami mengganti nama kolom agar lebih mudah dikenali oleh Spark, yaitu mengganti nama kolom agar tidak ada karakter spesial di dalamnya. Setelah mengganti nama kolomnya, kemudian kami melakukan merakit fitur vektor atau menggunakan df rename. Kode ini berfungsi untuk menyatukan semua kolom fitur agar menjadi satu model machine learning di Spark tidak bisa membaca banyak kolom input secara terpisah, sehingga kami perlu menyatukan seluruh kolom menjadi satu untuk memudahkan machine learning nantinya. Berikut adalah contoh hasil ketika seluruh data dijadikan satu, yaitu seperti berikut. Selanjutnya dalam membagi data yaitu melakukan train, membagi menjadi data training dan data test. Di sini kami membaginya dengan proporsi yaitu 80/20. 80% digunakan untuk training dan 20% digunakan untuk testing. Dengan hasil yaitu data latih sebesar 123.000 dan untuk data uji yaitu 30.000. Kemudian di sini kami melakukan melatih model klasifikasinya menggunakan klasifikasi atau prediksi menggunakan logistic regression. Di sini kami melakukan pelatihan pemodelan, kemudian kami melakukannya pada data uji yang menampilkan 10 kolom, dan di sini dapat terlihat bahwa ada beberapa data yang tidak sesuai dengan prediksinya, di mana di sini pada data 7 terdapat diindikasi sebagai isF-nya 0, namun ketika di data ke-9 isF terdeteksi 1, namun diprediksi terdeteksi 0, sehingga di sini terjadi kesalahan atau machine learning yang tidak terlalu sempurna. Kemudian yaitu ada mengevaluasi model. Nah, pada evaluasi model ini kami mendapatkan hasil bahwa area under ROC pada data uji ini mendekati di angka 0,8610, yang mana artinya hasil dari akurasi machine learning itu dapat dikatakan sudah baik, karena machine learning tidak boleh lebih dari 1 dan kurang dari 0,7. Nah, selanjutnya adalah tahap visualisasi atau menampilkan konvolusi matriks. Nah, dapat dilihat bahwa data prediksi aman telah terdeteksi sebanyak 24.990. Kemudian kita akan menampilkan sebuah kurva untuk plot ROC-nya. Nah, dapat dilihat di sini bahwa kurva dari hasil prediksi logistic regression mendekati 1, yang mana menandakan bahwa model machine learning ini bisa dikatakan cukup baik atau sudah bagus. Selanjutnya ada analisis visual, analisis dan visualisasi data. Yang pertama yaitu untuk pertanyaan sebelumnya, pertanyaan bisnis. Pertanyaannya, apakah terdapat korelasi yang signifikan antara parameter-parameter kimia tertentu? Nah, jika dilihat dari data-data ini, maka jawabannya yaitu adalah ya, meskipun sebagian besar parameter tidak menunjukkan korelasi linear yang kuat satu sama lain, analisis ini berhasil mengidentifikasi beberapa pasangan parameter yang kemungkinan korelasi signifikan dengan
signifikan dan logis secara ilmiah. Di sini terdapat banyak sekali fitur yang saling berkorelasi pada tabel heatmap-nya. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, bagaimana perbandingan profil kimia antara sampel air yang aman dan tidak aman? Nah, ini didapatkan hasil menunjukkan bahwa sampel air yang diklasifikasikan sebagai tidak aman, yaitu is safe sama dengan 0, memiliki profil kimia yang berbeda. Tingkat kekeruhan dan nitrat rata-rata jauh lebih tinggi dibandingkan air yang aman. Perbedaan signifikan ini membuktikan bahwa parameter-parameter tersebut adalah indikator yang sangat baik untuk membedakan dua kelas dan menjadi dasar yang kuat bagi model prediksi. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, dapatkah sebuah model prediktif dibangun mengklasifikasikan secara akurat sebuah sampel air aman atau tidak aman? Jawabannya adalah ya, sebuah model prediktif berhasil dibangun untuk mengklasifikasikan keamanan air berdasarkan parameter kimianya. Dengan menggunakan algoritma logistik regression yang sudah kami lakukan sebelumnya, model yang dilatih mampu mencapai tingkat akurasi hingga 88% untuk akurasinya dan under area erosinya 0,86 pada data uji yang belum pernah dilihat sebelumnya. Hasil evaluasi ini membuktikan bahwa pola yang ada di dalam data cukup kuat untuk memungkinkan pembuatan sistem klasifikasi otomatis dengan tingkat keandalan yang dibilang cukup baik dan menjawab pertanyaan tentang pertanyaan utama dari proyek ini. Kemudian adalah hasil dan evaluasi yang akan dijelaskan kembali oleh Mas Abdil. Baik, terima kasih Mas Raka. Untuk hasil dan evaluasinya, itu yang pertama adalah temuan utama dari analisisnya, yaitu kualitas dan profil data. Setelah mulai proses pembersihan yang intensif, lalu diidentifikasikan perbedaan karakteristik yang jelas antara sampel air aman dan tidak aman. Sampel yang diklasifikasikan tidak aman atau is safe underscore zero, itu secara signifikan memiliki rata-rata kekeruhan atau turbidity, yaitu 5,5 kali lebih tinggi dan kadar nitrat yang lebih tinggi 0,69 dan 0,43 dibanding sampel aman. Lalu korelasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar parameter kimia tidak memiliki hubungan linear yang kuat satu sama lain, atau nilai korelasinya mendekati nol. Berarti setiap fitur cenderung memberikan informasi yang unik dan berharga untuk setiap model. Nah, lalu potensi prediktifnya itu perbedaan profil kimia yang jelas dan korelasi yang rendah antara fitur mengindikasikan bahwa data ini sangat cocok untuk dibangun menjadi sebuah model klasifikasi. Lalu kedua, hasil model prediktif atau regresi logistik. Nah, sebuah model klasifikasi regresi logistik berhasil dibangun untuk menjawab pertanyaan utama proyek. Model ini dipilih karena efisien, mudah diinterpretasikan, dan cocok untuk masalah klasifikasi biner, aman atau tidak aman. Setelah dilatih pada 80% data, model diuji pada 20% data, sisa yang belum pernah dilihat sebelumnya. Lalu, evaluasi performa model. Evaluasi pada data uji menghasilkan performa yang baik. Yang pernah akurasi itu 88,62%. Model ini berhasil menebak dengan benar apakah sebuah sampel air aman atau tidak aman sebanyak kurang lebih 89 dari 100 kali pada data uji. Lalu area under erosi atau AUC itu 0,8610. Nilai AUC yang mendekati 0,9 ini menunjukkan bahwa model ini memiliki kemampuan yang sangat baik dalam membedakan antara sampel air yang aman dan yang tidak aman. Jauh lebih baik daripada tebakan secara acak. Kesimpulannya, proyek ini berhasil membuktikan bahwa dengan menggunakan FSPAR, kita dapat mengolah dataset kualitas air yang besar, mengidentifikasi perbedaan kunci antara air aman dan tidak aman, serta membangun model regresi logistik yang andal dan akurat. Akurasi yaitu 88,62% dan AUC 0,86 untuk sistem klasifikasi secara otomatis. Baik, itu adalah presentasi kami dari kelompok 8. Sekiranya bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam.